Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa dengan NIM 19016031. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai materi teks fabel yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD dalam mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Nah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian teks fabel. Teks fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Pada fabel, kadang juga memasukkan ke dalam ceritanya perilaku seseorang manusia. Fabel adalah suatu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh utamanya. Dalam cerita fabel, hewan memiliki perasaan, berbicara, berpikir, bersikap, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Tokoh utama dalam cerita fabel adalah binatang. Meski demikian, karakter yang diperankan oleh binatang adalah karakter dari manusia, sehingga cerita fabel merupakan cerita fiksi yang menampilkan tokoh binatang dengan problematika kehidupan layaknya manusia. Dalam teks fabel, penulis dituntut untuk memiliki daya imajinasi yang tinggi agar cerita yang dikemas menjadi menarik. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari teks fabel. Nah, ciri-ciri dari teks fabel ini, yang pertama, tokoh yang berfungsi sebagai hewan. Tokohnya berfungsi sebagai hewan. Yang kedua, tema dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. Nah, yang ketiga, pengarakteran yang digambarkan pada teks fabel menyerupai perilaku manusia, seperti baik, buruk, egois, dan cerdik. Yang keempat, tokoh fabel ataupun hewan dapat berpikir menjalankan komunikasi dari perilaku layaknya dijalankan oleh manusia. Nah, yang selanjutnya, alur cerita fabel tersebut menggunakan alur maju. Nah, yang selanjutnya, di dalam fabel juga terdapat konflik yang meliputi permasalahan dalam dunia hewan yang sama dengan dunia manusia. Selanjutnya, yaitu cerita fabel juga lengkap dengan latar, waktu, sosial, dan latar emosional. Nah, selanjutnya yaitu ciri bahasa yang digunakan pada teks fabel tersebut sifatnya naratif atau berurutan, yang mana bahasanya. Yang terakhir yaitu di dalamnya juga berisi mengenai amanat atau pesan untuk pembaca dan pendengar sehingga dapat mengambil hikmah atau pembelajaran dari teks fabel tersebut. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis dari teks fabel. Yang pertama yaitu jenis teks fabel berdasarkan waktunya. Teks fabel berdasarkan waktunya terbagi atas dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Fabel klasik diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, cerita kancil dan buaya, gagak dan elang, kalkun dan elang, semut dan belalang, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari teks fabel klasik ini, yang pertama, cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Nah, yang kedua, yaitu tema yang diangkat dalam fabel klasik ini, yaitu sangat sederhana. Yang ketiga, yaitu fabel klasik syarat dengan pesan moral atau petuah kepada pembacanya. Yang terakhir yaitu ciri-cirinya, tokoh hewan dalam fabel masih memiliki sifat hewani. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke materi mengenai fabel modern. Fabel modern ini adalah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Nah, yang kedua kita akan masuk ke jenis teks fabel berdasarkan karakter tokoh. Di sini juga terbagi atas dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Yang pertama yaitu kita akan masuk kepada fabel alami. Fabel alami ini yaitu jenis fabel adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Misalnya, kisah tentang harimau, di mana cerita fabel tokoh harimau memiliki karakter yang rakus dan buas. Karakter ini sama dengan realitanya. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini merupakan kebalikan dari fabel alami. Karakter tokohnya merupakan adaptasi dari karakter lain.
penulis sengaja memberikan kesan yang berbeda pada tokoh binatang di dalam cerita. Misalnya sosok harimau yang notabene atau rakus dan buas di dalam cerita telah dirubah menjadi sosok yang baik hati dan suka menolong. Nah, mungkin itu pembahasan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan struktur dari teks fabel. Struktur dari teks fabel itu terdiri atas 4. Yang pertama, bagian orientasi. Yang orientasi ini merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu, dan pengenalan background kepada pembaca maupun pendengar. Nah, yang kedua yaitu bagian komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian munculnya suatu permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Nah, yang ketiga yaitu bagian resolusi. Resolusi ini adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami atau yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita teks fabel tersebut. Nah, yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral, pembelajaran maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai yaitu contoh teks fabel yang dikaitkan dengan struktur teks fabelnya dan juga dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun teks fabel tersebut. Nah, yang pertama, saya akan membahas contoh teks fabel yang dikaitkan dengan struktur teks fabelnya. Nah, yang pertama, saya akan masuk ke bagian orientasi. Judul yang saya ambil tentang cerita teks fabel tersebut mengenai kupu-kupu berhati mulia. Nah, bagian orientasi atau pengenalan, yaitu dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, itu termasuk ke bagian orientasi atau bagian awal cerita atau pengenalan dari awal cerita tersebut. Nah, yang kedua, saya akan masuk ke bagian komplikasi atau munculnya suatu permasalahan. Nah, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. "Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia sukai. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu hari atau pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. "Tolong, bantu aku mau tenggelam." Itu termasuk ke bagian komplikasi atau permasalahan dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga, kita akan masuk ke bagian yaitu resolusi atau mengandung pemecahan masalah dalam cerita tersebut. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu sang semut mengangkat erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Kata si kupu-kupu, ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, itu termasuk ke bagian resolusi karena hal tersebut mengandung pemecahan masalah dari konflik di atas. Nah, yang terakhir yaitu bagian koda. Koda tersebut yaitu bagian akhir atau amanat atau bagian akhir dari cerita. Nah, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Begitulah akhir dari cerita atau penyelesaian serta amanat dari cerita kupu-kupu berhati mulia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dari contoh
tentang kupu-kupu berhati mulia. Nah, unsur intrinsik yaitu yang pertama ada tokoh. Tokohnya yaitu ada semut serta kupu-kupu. Yang kedua yaitu perwatakan. Perwatakannya yaitu semut sombong serta kupu-kupu suka menolong. Latarnya yaitu di taman. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga. Nah, yang temanya itu mengenai moral serta amanat. Amanah yaitu jangan sombong dan saling mengejek, karena kita masih membutuhkan orang lain. Hikmah atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Kita harus hidup saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian unsur ekstrinsik yang ada dalam cerita fabel tersebut tentang kupu-kupu berhati mulia. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai moral. Nilai moral itu nilai-nilai yang menyangkut masalah kesusilaan, masalah budi, yang erat kaitannya antara manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Nah, yang terdapat dalam cerita fabel tersebut yaitu tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong bantu aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang melintas dan menyelamatkan semut sehingga semut dibawa ke tempat yang aman. Nah, itu termasuk yaitu ke nilai moral. Nah, yang kedua yaitu termasuk kepada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa tolong-menolong kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dan berterima kasih kepada seseorang yang sudah menolong kita. Nah, dalam kutipan dari teks cerita fabel ini yaitu terdapat pada kalimat, lalu kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Nah, yang ketiga juga terdapat nilai sosial. Awalnya hubungannya menjadi tidak baik ketika si semut mengejek si kepompong. Tetapi ternyata kepompong tidak mengungkit dan tetap menolong si semut saat si semut mengalami kesulitan. Si kupu-kupu tidak mengingat keburukan si semut terhadap dirinya dan si kupu-kupu tetap menolongnya. Nah, bagian dari teks tersebut yaitu dari kutipan teks cerita tersebut bagian semut peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Nah, bagian terakhir dari unsur ekstrinsiknya terdapat nilai religius. Yaitu tidak boleh menghina makhluk ciptaan Tuhan, karena pada dasarnya setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki kelebihan. Nah, dalam kutipan dari teks fabel kupu-kupu berhati mulia ini terdapat pada kutipan, akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itulah pembahasan tentang teks fabel. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.